sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Halo, selamat malam semua. Teman Sinau, jumpa lagi bersama kita Ipok-Ipok Sinau di sini juga temanis di episode yang kesekian. Pokoknya saking oke. Dan malam ini sangat spesial juga, selalu setiap malam spesial banyak teman-teman kita yang datang, tamu-tamu, narasumber yang datang. Dan hari ini, malam ini ada Mas. Tunggu. Beliau ini tidak bisa dipandang sebelah mata gini, karena nggak jelas. Harus gini. Beliau adalah Mr. Ronald Edward. Hai. Tepuk tangan dulu teman-teman di rumah. Iya. Lucu. Mesti sih gua. Ya, kita mungkin akan mempersilahkan Mas Ronald ini untuk memperkenalkan diri beliau dengan lebih detail lagi. Silakan Mas Ronald. Waktu dan tempat kami persilakan. Kabarnya baik ya Mas ya? Baik. Halo, saya Ronald. Saya luthier. Ya, luthier itu pasti beberapa kalangan mungkin belum paham juga ya. Luthier itu apa, Mas Ronald? Pembuat gitar dan semacamnya ya? Ya, semacamnya. Tapi saya khusus bikin gitar sama bass saja, Mas. Oh, jadi luthier itu adalah atau bahasa umumnya pengrajin gitar atau apa istilahnya sih? Pembuat luthier. Apa ya istilahnya? Crafter ya. Nah, kebetulan yang saya pakai sekarang ini adalah gitar bikinan Mas Ronald. Jadi enggak tahu ya, mereknya memang Ronald ya. Tapi saya custom dengan tanda tangan saya sendiri. Katanya Nyai Kedai ini kepribadian ini. Ini ya. Tanda tangannya wangel aja nih. Saya singgurat barang sambat gitu ya. Jadi ya, pembuat atau crafter, perakit atau pengrajin gitar sedansinya, akustik dan elektrik ya. Akustik, elektrik. Juga bass gitar ya. Bass juga. Nah, ini teman-teman bisa nanti order. Ukulele juga bikin. Ukulele, pokoknya yang sejenis itu ya. Dan sekarang dan Mas Ronald ini juga dia seorang apa ya, dulu itu kalau buat saya sih seorang maestro. Nah, ini. Kenapa kan saya bilang maestro? Dulu itu dia punya grup namanya Parasu. Parasu ya. Parasu. Ya, itu bahasa Sanskerta itu artinya kapak. Oh gitu. Ya. Dulu sama siapa yang sampean, Mas Ronald terus Mas Lukman almarhum sama Mas Joko, terus yang satunya Joko KTI Karya Timur. Iya, Joko KTI dan sama kalau pemain bassnya pertama sama Iwan Nyemot. Terus ganti sama siapa namanya itu? Handi almarhum juga Andi pemain bassnya. Terus ada pemain keyboard juga namanya Joko. Kalau teman-teman dulu namanya panggilannya Joko Naspro. Joko Naspro. Ya. Selamat malam buat teman-teman teman-teman Parasu semua dan juga mungkin penggemarnya yang dulu masih menggemari dan sekarang mungkin rindu sama pastinya Mas Ronald dan Parasunya. Dan nanti kita akan banyak cerita tentang Mas Ronald ini, perjalanannya bagaimana. Dan Mas Ronald, sebelum jauh kita ngomong tentang Parasu dan sebagainya itu, masa pandemi kayak gini itu dan hubungannya dengan luthier berdampak nggak sih? Ya, berdampak. Semua kayaknya terdampak ya Mas Tri ya. Gitu ya. Iya.
Yang dulunya kita banyak anak-anak teman-teman yang servis gitar, terus mau pesan gitar, ya, banyak, minimal, ya banyak berkurang, banyak sekali kurangnya. Tapi ya kenapa Mas? Maksudnya gimana ya? Signifikan enggak sih? Sangat berkurang atau? Sangat berkurang. Tapi enggak sampai sama sekali. Enggak ya untungnya sama yang Maha Kuasa dikasih rezeki masih kita ada, masih ada. Tapi tetap saya meskipun nggak ada yang pesan atau nggak ada order, tetap saya bikin. Wah, ini seniman. Tapi nggak ada side job lain, side job misalnya selain luthier gitu. Ada, saya bisa bedak enggak? Kayak aku ngono kan nyambi ini kan makelaran ya. Jadi ya biasanya kalau ada temen yang jual gitar, Mas tolong jualin gitar, ya saya jual, saya cari pembeli gitu, sama aja. McLaren ya. McLaren. Wah, luar biasa. Tapi dengar jual sate ya? Ya ini rencana mau jual sate. Oh, nah itu. Ini nanti mungkin bisa loncat ke segmen berikutnya itu ya. Lapak rancak bersama Nyai Kedai. Bisa. Oke, sekarang tadi sudah ngomong tentang aku pengen lebih banyak tanya sebetulnya tentang rindu dengan yang dulu-dulu tentang musik, Mas. Jadi kira-kira sampean rasakan saat ini dan dulu. Jadi musik dengan idealisme sampean dulu kayak gitu. Dulu dan sekarang, Mas. Piye, Mas? Kalau dulu sih semangat kita waktu sama Parasu, bilang kita bukan maestro Mas. Iya. Parasu bukan maestro. Saya yang menganggap samain maestro. Ya. Jadi kalau dulu semangat kita tahun 90 sama teman-teman itu, ya khususnya sama almarhum Lukman itu, kita bikin dari awal kita main musik kita sudah berkarya, bikin lagu sendiri deh. Khususnya Parasu. Nah waktu itu ada kayak semacam organisasi ya, Gema Musik Malang, ingat nggak? Gema itu yang dipimpin Mas Andri Sosro itu. Betul. Nah di situ semangatnya kan kita kebersamaannya sangat erat sekali. Pada waktu itu tahun 90-an ya Mas? Tahun 95 ya Mas. Sebelum itu ya, 94, 95. Kalau Parasu kan itu GT 94. Ya. Itu. Jadi teman-teman kita berkumpul, meskipun genre musik kita itu musik keras, kayak thrash, tapi semangat kita itu semangat kita itu istilahnya bukan dari plagiat gitu. Jadi kita originalitas ya, kreatif, kayak ciptaan kita sendiri, kita nampilkan karya-karya kita sendiri. Dan syarat dengan muatan-muatan lumayan lah muatan. Muatannya temanya apa, Mas? Politik, sosial, konten-konten liriknya. Kalau dulu sih kebetulan waktu itu ya kebanyakan kita ya tema politik ya, era-era tahun seperti itu, zaman tahun sebelum. Sosial juga ada ya? Sosial, politik ya. Kayak protes sosial gitu Mas. Protes sosial. Semacam protes. Berarti kayak bisa aliran Iwan Fals, tapi ini dengan segmen yang lebih yang menyendiri lah istilahnya. Tersendiri, menyendiri. Jadi jomblo tersinggung ya. Jadi teman-teman Sinau, ya ini Mas Ronald dengan segala aktivitasnya. Kemudian sekarang aku saja nih pingin sampai nyanyi Mas. Soalnya enggak mungkin kalau sedemikian maestronya dulu terus sekarang sudah nggak handal, itu enggak mungkin. Pasti ada teman-teman yang tahu bagaimana tentang Mas Ronald gitu, tapi ada juga yang belum tahu Mas. Belum tahu, ini yang harus. Jadi banyak sekali talenta yang ada di Mas Ronald ini. Dia di samping luthier, vokalnya juga enak, main gitarnya juga asik, kayak gitu. Jadi. Tapi Mas Tisa sebenarnya nggak pede sama suara saya. Soalnya di pikiran saya dari dulu tuh yang paling bagus nyanyi itu ya almarhum Lukman, teman saya itu. Konseptor juga, konseptor Parasu itu. Itu kan di pikiran Mas Ronald, di pikiran Mas Tri beda lagi. Iya. Gitu Mas. Memang saya akui memang waktu itu almarhum Lukman memang sangat keren sekali, dan ya kita berdoa kepadanya ya mudah-mudahan dia damai di sana. Mas
Lukman dan ayo lah Mas. Coba yuk sambil ngenang-ngenang. Oke. Sampean kegemaran ini kan lagu Sting no? Ya Sting suka, ya banyak juga The Doors suka. The Doors gitu ya. Queen suka. Pokoknya yang enak-enak. Yang enak ya. Ya. Jadi keempat atau situ dengar. Enak loh ngasih. Asik. Legend. Oke Mas, ayo sampai ambil gitar sampean. Oh ini juga bikinan saya ini. Wow. Oh ya. Mantap ini. Ini yang Ronald. Nylon string ya. Iya. Kalau yang saya ini yang steel. Yang steel. Still Loving You. Lebih tipis ya. Ya, senarnya baja maksudnya. Roxanne, you don't have to put on the red light. Stay over, you don't have to sail about it through the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walks it from morning, you don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on a red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. 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 Roxanne, oh, I love you since I knew you. I wouldn't talk to you. I have to tell you just how I feel. I would tell you it's another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. Told you I'm wrong to tell you again. Is by the way, Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. 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 Roxanne. Nyewa manu. Roxanne dari Sting, ya kan? Kandani kok vokalnya yang jadi koyo Luar biasa. Sting. Stinky. Sting itu nama orang ya? Iya. Kalau bandnya Stinky. The Police. The Police tuh ya. The Police itu singkat loh, nama singkat sebetulnya. Nama panjangnya The Police Taulani kalau sana. Lalu Stinky. Mulai rusak itu. Mulai sekian. Oke Mas Ronald, tadi sudah bercerita tentang dampak, dan memang dampak memang terasa, tapi yang jelas sampean masih survive seperti sekarang, sehat tambah lembu. Iya, apa ini? Tanda makmur ya. Tanda makmur. Tanda makmur ya. Tanda bangunnya siang masih malas. Tembem nih. tapi siang lah hidup tuh. Maksudnya bangun tuh. Bangun. Lek siang bangun terus disebut begadang itu yang repot itu. Kakean begadang. Ya Mas. Ada satu yang saya kepingin tahu cerita nih dari Mas Ronald, jadi perjalanan hidup sampean, jadi setelah Parasu, setelah almarhum Lukman meninggal,
Mas Lukman meninggal dunia. Terus apa yang sampean lakukan proses waktu jadi luthier itu loh, moro-moro jadi luthier. Nah kayak gitu. Perjalanan runut aja Mas, mungkin setelah sampean ditinggal Mas Lukman, itu terus apa masih tetap berkarya atau memang sampean memang aku sempat nggak sih sampean putus asa waktu itu ketika Benny sampean itu langsung buyar ngono, seolah-olah ketika ditinggal Lukman terus moro-moro gak asik wis gak ono Lukman kayak gitu. Dan sebenarnya kan habis terakhir kita main musik itu memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri ya kan. Bukan istilahnya bukan ditinggal ya, memang ya udah kesadaran diri sendiri, jadi masing-masing personal mereka punya tanggung jawab mungkin di kehidupannya sendiri ya Mas, jalan sendiri. Nah akhirnya saya tolak-tolak sendiri Mas. Sendiri ya. Soalnya kan memang saya benar-benar suka musik ya, hidup saya curahkan sama musik. Nah waktu itu nggak ada terbersihkan, maksudnya ada kemauan mau untuk kerja, maksudnya di perusahaan apa enggak ada, enggak ada di situ. Terus nah pada saat saya jalan-jalan ke makam itu di daerah saya itu ada makam, nah di situ banyak pohon maoni dipotong, ditebang. Nah, ada limbah kayu itu. Biasanya kan yang pas di dahannya apa istilahnya kayak cabang, ada cabang itu kan nggak dipakai soalnya banyak mata. Sebenarnya nggak bagus untuk mebel atau untuk apa. Nah, itu dibuang. Itu saya beli murah sekali. Berapa ya? 20.000 kalau nggak salah dulu itu Mas. 20.000 zaman itu ya. Nah, akhirnya saya beli, saya kepingin bikin gitar sendiri. Nah di belakang rumah saya itu ada tukang kelebut istilahnya, kalau di sana itu tukang bikin cetakan sepatu dari kayu itu. Oh iya tukang kelebut. Mereka kalau motong kayu manual, jadi ada gaji selendang istilahnya, kedepannya harus 2 orang motongnya, gede panjang. Nah gaji selendang itu yang kayak tarik tambang itu ya? Ya kayak seperti itu. Nah akhirnya saya minta tolong mereka, saya bayar maksudnya untuk dibelah. Nah setelah dibelah, nah gini kebetulan kan dari kecil saya suka lihat orang-orang itu kerja, jadi bagaimana dia memfungsikan alat-alatnya pakai aja. Jadi pada saat kayu itu sudah dipotong, udah saya bentuk. Nah bentuknya itu manual, istilahnya pakai kapak kecil. Nah, istilahnya mereka namanya banci. Ya. Dipecok gitu ya? Ya. Nah bayangkan tangan saya kan nggak pernah kerja keras kayak gitu, maksudnya saya paksa. Tapi memang ya karena kepingin mau. Saya pakai ada alat-alat mereka, saya beli sama mereka. Pertama saya pinjam, akhirnya saya beli. Akhirnya ya itu berusaha terus bikin gitar itu. Nah itu gitar pertama itu masih ada nggak? Ada. Wah sejarah ya, harus masuk museum ya. Harus masuk museum. Bila dilelang, ya, jangan sampai dilelang lah. Jangan sampai. Itu sejarah. Saya pernah ya punya gitar pertama, terus payu itu kebutuhannya sampai sekarang. Jadi nyeselnya sampai sekarang teman-teman. Gitu. Jangan sampai ya teman-teman ya. Mas ada sesuatu cerita nggak lagi tentang mungkin cerita susahnya sampean ketika saya nggak apa-apa ya, saya waktu terjadi accident waktu itu, cerita sebelum itu. Accident. Gini Mas, itu ya proses. Jadi dulu saya bikin gitar itu ya yang ikut ya yang berjasa teman-teman komunitas pertama kali, anak komunitas teater kandang Yunisma itu. Dulu yang jualkan gitar saya pertama, saya bikin gitar. Jadi mereka kasih support sama saya, kasih semangat. Itu mereka juga mendistribusikan atau gimana? Teman-teman teater kandang. Ada juga yang bantu jualin dulu waktu itu. Nyari pemesan waktu itu. Dulu sering juga sama komunitas teater kandang dulu. Oh gabung sama teater juga? Ya bantu mereka, bantu aja Mas. Oh tak pikir ikut teater juga? Nggak bisa. Bantu di musiknya teater. Nah kalau tangan saya ini sebenarnya murni kecelakaan. Ya, gimana itu Mas? Gimana Mas ceritanya? Jadi kan kayak apa? Gitar yang bodinya gitar itu yang mau dibuat, kita itu kan harus di planer dulu. Kalau pakai planer manual biasa kan nggak bisa. Pakai mesin ya? Pakai mesin. Nah waktu itu
Ya itu kejadiannya waktu saya mau liner yang panel gede itu kena tangan saya. Ya tapi memang ya sudah harus seperti ini. Gimana perasaan pas itu? Ya bukan mau merobek luka yang lama ya, enggak, maksudnya ini pasti ada sisi apa ya? Ada motivasi lah. Sampai soalnya kan waktu itu kan gitaris loh. Sampai waktu itu gitar, begitu sampai terdampak dari eksiden itu apa iso kadang-kadang. Kalau saya kan sudah terbiasa di tempat dari kecil lah harus mandiri. Apa-apa sendiri gitu. Termasuk main gitar sendiri. Ya, semua otodidak Mas. Proses saya belajar main gitar pun sebenarnya salah. Nggak ada guru yang ngajarin saya secara yang benar gitu loh. Ya karena sudah terbiasa kita harus survive ya. Pada saat tangan saya hilang ya tetap harus main musik. Mau apa lagi memang saya kesukaannya main musik. Iya. Tapi kan Nyun Sewu harus menyesuaikan toh. Oh iya. Menyesuaikan dengan ya kayak baru. Kayak gitu belajar ya sakit Mas. Pertama gitu sakit sekali. Tapi ternyata harus ya memang bisa. Pas yang buat mencet lagi ya. Iya. Yang buat akot ini ya. Tapi waduh nggak ada bedanya ya. Tetap sangar Mas. Ya beda Mas jauh. Tapi ya hitungannya ya istimewa luar biasa. Tapi kalau menurut saya yang penting saya bisa menyanyi, main musik, jalan. Betul. Istilahnya nggak ada kata frustasi gitu Mas. Gitu. Iya. Jadi semangat terus. Jangan ada frustasi. Kalau frustasi nggak mungkin bisa bikin gitar se-oke ini ya. Ini saya preview sedikit juga ya. Sekali lagi, ini kan digurat ya, maksudnya dibolongin ini. Ini bikinan Mas Ronald ini. Jadi biasanya kan mereka kan apa? Sablon atau cat ya? Atau dia. Ini stiker. Stiker ini dibolongin atau digurat, diukir lah istilahnya. Dan ini pakai laser ya. Jadi detailnya sampai kena juga. Ujung-ujungnya tanda tangan saya yang bagus ini akhirnya apa? Kayak benar-benar ditulis gitu ya. Dan apa ya? Yang jelas saya suka banget sama gitar ini. Teman-teman kalau memang mau custom gitar ini orangnya spesialis ini, Mas Ronald. Iya. Jadi ya itu tadi loh Mas. Jadi bukan berarti kita mengungkit masa lalu yang mungkin menyakitkan. Cuma buat teman-teman Sinau semua kan kita juga kepingin belajar gimana sih caranya orang menjadi kuat gitu, walaupun dalam keadaan apapun. Ini buktinya ini ada di hadapan kita. Cuma itu aja sih Mas. Jadi ya spirit aja buat kami terutama kayak gitu. Ya. Apapun keadaannya, ya gimana caranya kita untuk berjuang. So Mas Golang ini. Oke, sebelum kita nyanyi bareng, kita bentar lagi nyanyi bareng. Nyanyi dong. Ngopi di sini Mas. Ngopi sih Mas. Bismillah. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bits of tears have rained down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. I feel like no one ever told the truth to me. But growing up and what a struggle it would be, in my tangled state of mind, I've been looking back to find where I am wrong. Yeah. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for the sun.
just a shadow of the man I used to be. And it seems like there's no end of this for me. I used to bring the sunshine. No one ever do is bring you down. If you were standing in my shoes, can you see there is impossible to choose? No, that's no making sense of it. Everywhere I go, I'm bound to lose. Sure it's not at all. A drain the power that's in you makes you bleed a screaming crowd. The pain will make you crazy. Should have victim of your crime. Too much love, it kills you every time. So, but it seemed come again. Too much love will kill you in the end. In the end, in the end. Yay! Wah, enak gitar kira. Masih Mas Ronald, keren banget Mas. Derdek Mas. Derdek ya? Podo ya, sekarang episode grogi ya. Aku aslinya grogi ya, Mbak sang maestro ya. Apalagi dingin maestro, bukan maestro. Nah Mas, buat saya Samen legend gitu di Malang ya. Terus balik mana, jadi cerita lagi tentang cerita-cerita masa lalu. Jadi kita memang lagi ya apa ya, struggle ini. Dengan semangat sampean yang semacam kayak gini. Terus balik mana nang alat luthier lagi, luthier. Selama ini nggak ada masalah dengan pasar atau apa gitu. Pasar maksudnya, Samen sudah punya segmen sendiri untuk dengan. Kalau itu ngalir aja Mas, ya istilahnya ya tetap seperti awal dulu, dari mulut ke mulut gitu. Ya ada beberapa teman juga yang berinisiatif untuk membantu saya jualin gitar banyak. McLaren tadi ya? McLaren. Enggak marketing lah istilahnya Mas. Agen lah. Agent. Arema McLaren Arema. Enggak, memang setelah memang pasar mungkin lambat laun akan naik dan terbentuk, tapi kan enggak menyurutkan untuk karya-karya sampean Mas. Enggak, tetap saya punya, jadi dari awal itu memang ya itu semangat kita untuk terlalu menciptakan, kita create sesuatu yang baru yang belum ada. Nah, dulu semangat saya itu saya mau bikin gitar itu ya materialnya ya tetap dari Indonesia semua. Sebenarnya di sini kan negara kita kaya raya, istilahnya kan dari banyak tanaman, dari bahan baku kita sendiri, materialnya dari Indonesia sendiri. Kita nggak perlu import keluar, nggak perlu beli dari sana. Tapi tapi udah istilahnya image-nya teman-teman ya, bukan teman ya, banyak dari kita itu yang mengatakan bahwa kalau kayu luar negeri itu paling bagus. Konsumen yang mengatakan kayak gitu ya? Iya, nggak seperti itu, banyak yang. Padahal sebenarnya bahan-bahan baku Indonesia juga bagus-bagus tuh. Bagus. Karena Mahoni itu ya menurut saya istimewa. Ini omongannya bisa dipegang ya, karena memang luthier ya. Bahkan kalau sebenarnya kalau bahan baku dari dalam negeri, dari Indonesia,
Lantas gitarnya kualitas ekspor, wah itu membanggakan sekali. Ini kita, kalau saya sih yakin ya, ini udah layak ekspor ini. Udah layak ini, udah ekspor. Oke teman-teman di bawah. Dan itu memang terbukti waktu itu sampean Mas ya, waktu kita ngamen di stasiun pun banyak betul. sekali yang nanyakan. Banyak yang tanya. Sebelum ini ya ada. Jadi gitar kenangannya Mas Ronald ini, namanya itu mereknya sih di sini tak sebut apa ya? Tidak apa-apa. Waktu yang satu itu Luciana, itu nama istrinya Mas Ronald. Itu banyak yang ngecing istilahnya, banyak yang suka. Nah kan saya nggak, ini nang digawe ini kan nggak, namanya Luciana kan. Terus kan Mas Tri ngasih info, langsung dibawa ke sana. Dan banyak akhirnya cerita. Sama juga sempat cerita tuh. Iya. Loh, iki tiba gitar sing digawe mbek Unyep iki gawenanmu ta nang gitu kan. Salah satunya juga orang yang pernah jadi narasumber kita di sini. Saya coba ya. Kalau saya bisa jawab tak kasih gitar. Timbilan gitu. Mas Wahyu KCMT ya. Sempat Mas Wahyu KCMT itu. Kan apa ngesir ya istilahnya, suka sekali dengan gitar ini. Ya saya kan nggak ngecap. Saya itu bukan orang yang terlalu terpaku dengan merek sebetulnya atau brand tertentu. Asal saya pegang enak, sopo iki saya cari orangnya. Wah, blek udah, tak beli gitar. Wah, asal. Jadi saya sangat mendukung Mas. Loh kok aku malah aku narasumber iki. Gimana Mas? Lanjut. So ji ndelok. Oke Mas, itu tadi sudah luthier, sudah bercerita tentang apa yang sampean kerjakan. Sekali lagi saya mau tanya lagi, selain karya luthier, paling tidak ada karya lagu atau sampean punya mimpi atau project tentang idealisme tentang musik sampean Mas? Ya kalau dulu lagu-lagunya waktu dari sama Parasu ya, kita udah mulai berkarya, tetap sampai sekarang tetap berkarya terus. Ada masih pernah direkam atau gimana? Yang sama Parasu dulu itu ya sama Lukman, rekamannya di rumahnya Lukman semua. Udah ada mungkin fisiknya? Di istrinya sekarang. Kalau dulu kita rekaman pakai pita. Pakai pita masih ya? Ya ada dulu. Tapi misalnya project-project yang lain Mas, saya dengar kan sampean juga punya project tentang musik etnik juga ya? Oh iya. Oh iya. Itu dia apa Mas? Ceritanya gimana itu Mas? Ya ngalir aja, tetap dikerjakan aja itu. Itu pakai nama sampean pribadi atau grup? Saya pribadi ya. Ya pribadi. Pribadi. Itu gimana sih Mas maksudnya musik? Apakah sama dengan mungkin dengan musik etnik yang lain atau sampean punya idealisme sendiri dasarnya dulu terinspirasi oleh apa sehingga sampean bisa bikin musik seperti itu? Kalau ya itu cuman ya nanti kita jelaskan di episode berikutnya aja ya. Oh gitu ya. Berarti gitu ya. Oh pinter aja. Gurung dipancing sepancing di sini betul ya. Jadi gini teman-teman, kita akan sangat menghargai teman-teman kita pelaku musik ya, khususnya yang punya karya. Jadi saya tawarkan mau digawa ojo sih tak urusno sih hakinya atau hak ciptanya gitu. Wah itu bagus sekali. Jadi kita dukung. Ketika memang beliau sudah siap untuk dibawakan, nah itu momennya sangat ideal sekali. Itu sip Mas, gak apa-apa. Maksudnya nggak harus dibawakan sekarang. Berarti sepurane loh Mas, saya beli lagu sidik-sidik. Oh, apa. Tapi sebenarnya cipta itu teman-teman anak, maksudnya teman-teman kita musisi di Malang itu harus mengerti juga. Betul, memang. Teman-teman kadang-kadang ya kembali ke mandiri saya itu kadang kita mau bikin karya, sudah bikin karya. Kita mau ngeluarin kadang masih mikir nanti gimana keselanjutannya, maksudnya keamanan dari lagu-lagu kita ini. Terus siapa yang jamin, kan harus ada hak cipta yang kebanyakan teman-teman banyak yang belum tahu mungkin untuk urus hak cipta, dan itu penting sekali kan Mas. Ya ini mungkin bisa dijadikan apa ya? Referensi lah paling ya. Teman-teman. Jadi nggak cuma beli gitarnya toh ya. Ilmunya juga penting. Oke. Mas Unyep tentunya hak cipta. Loh ini loh. Harganya berapa? Oh iya rahasia toh. Silakan menghubungi di nomor ini. Gimana ya? Maksud saya juga hak cipta kan Mas Unyep maksudnya. Oh iya. Tuh. Mas Ronald nggak ngeladenin kalau ada yang mau beli lagu gitulah istilahnya. Nggak cuma beli gitar ya.
aku tak pesen lagu nang Ronald lah, umpamanya kayak gitu. Ngeladenin nggak? Ngelayanin nggak? Waduh, belum pernah ada yang tanya lagu. Okay. Ya, tapi lebih cenderung punya idealisme sendiri untuk menciptakan sebuah project untuk sendiri dan fokus juga ke equipment ya atau instrumen ini ya, alat gitar. Ya, untuk sementara ini saya fokus ke alat musik ini, bikin alat musik. Oke. Next mau bikin apa ini? Bass apa? Sekarang lagi ngerjain apa? Di rumah ini dalam waktu yang sekarang ini. Ada beberapa gitar. Tadi maksudnya banyaknya lihat ya Mas ya. Yang akustik model Strato. Akustik model Strato. Ya. Akustik model Strato yang apa ya? Strato Castro. Sangat menginspirasi sekali. Ada juga beberapa yang saya kerjain juga pesanan dari. Ada pesanan ya? Customer juga ada beberapa ya ada. Waduh, syukurlah. Mudah-mudahan apa? Lumintu ya. Soalnya, putranya berapa sekarang? 1. Umurnya? 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Wah, habis ini sekolah ya? Ya TK udah TK. Jadi kayak papanya pakai mamanya? Berdua. Duh, seharusnya jawab ini loh. Ya takut nang anakku dah. Oke. Sebentar lagi Mas, kita akan tak taruh mic, Mas Unye naruh mic, kita kepingin dengerin sama nyanyi. Ya, betul. Lagi satu lagu. Tapi ini Mas kayaknya ini harus dibantu Mas Unye untuk interlude-nya, lead-leadnya. Oke. Siap. Boleh. Oke. Diseruput aja kalau ini. Ngopi dulu. Sister moon, you'll be my guide in your boo-boo saddle. I will hide all good people sleep tonight. I'm all by myself in your silver light. I will gaze at your face the whole night through. I'd go out of my mind, but for you. Lying in a mother's sun, the primal rule of a woman town. I'm a stranger to the sun, my eyes are too weak. How cold is a heart when it's one that is sick? What's every night? You don't care what I do. I'd go out of my mind, but for you. Mr. Eyes are nothing like the sun. My hunger for her explains everything I've done. To out of the moon the whole night through, and I really don't care if I do. I'd go out of my mind, but for you, Sister Moon, yeah, Sister Moon.
Jadi kita itu udah biasa main musik sebetulnya dan apa nggak grogi kalau kita main musik itu udah biasa dari dulu itu. Keren Mas. Baik, untuk sesi yang terakhir, waktu kita udah terbatas. Ada satu pesan nggak Mas? Ada satu kesan-kesan apa yang mesti bisa dapat pelajaran buat kita? Sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah. Gini Mas, jadi bukan untuk kita sebenarnya. Kalau menurut saya ya, semangat seperti ini harus kita bangun buat generasi kita ya, the next generation. Untuk itu harus kita bangun. Soalnya kita harus didik anak-anak kita nanti untuk menjadi mental-mental yang create. Jadi kita mencipta untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, Mas. Pangan. Ya. Ya, lebih dari itu memang saya nangkapnya ya investasi kita yang paling besar ya, apalagi kalau bukan anak-anak kita kan. Generasi berikutnya. Oh, itu sangat vital sekali. Memang kondisi bangsa seperti ini ya. Kita masa beras saja juga harus import. Kita kan benar kan lahan petani kita negara agraris ya. Kan enggak cuman ya kita belajar awal mungkin kalau saya semangatnya dari mungkin bikin gitar yang akan kita bangun selanjutnya ya untuk bidang-bidang yang lain juga. Kita harus menciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa tergantung sama. Siapa tahu tahun depan Mas Ronald bisa bikin piano custom kan tambah sip gitu. Bisa juga. Wah, loh, banyak Mas luthier apa istilahnya di Malang ini ada beberapa pengrajin piano. Bukan pengrajin, maksudnya dia tukang servis piano ya. Kalau yang bikin belum. Tukang servis dan tukang setem biasanya. Iya. Nah itu mungkin nggak ada kayak semacam. Jadi kita bangun komunitas juga untuk mengasih semangat mereka. Masukkan supaya juga ngajari anak-anaknya mungkin untuk meneruskan ya. Untuk meneruskan. Jadi kita bisa bikin piano juga sendiri gitu nantinya ada beberapa orang yang ada bagian yang lain bisa bikin piano, ada bisa menciptakan apa gitu, kita menciptakan sendiri. Menarik ini. Paling enggak kalau ada nggak sih memang luthiernya piano di Malang khususnya? Selama ini saya belum tahu. Di Jawa Timur yang udah tahu? Sebenarnya kalau piano di Malang ini yang semangatnya bagus yang saya kenal satu Pak Andi. Itu bikin dari nol atau memang cuman tune up aja? Dia tune up. Bukan gini Mas. Jadi yang Pak Andi kemarin itu rumahnya di Jalan Selorejo. Jalan Selorejo. Jadi dia itu bikin ada piano rusak. Kiranya berapa persen ya rusaknya ya. Direstorasi. Dia bangun lagi. Dia rubah lagi. Awal yang bagus lah. Tapi usianya sudah lanjut orangnya. Tapi kan istilahnya kita mampu Mas, sebenarnya bangsa kita ini mampu. Iyalah, salah. Makanya kita bangun untuk yang generasi yang selanjutnya kita. Ya mungkin ya anak-anak kita gizinya, pendidikannya. Ya Mas ya. Betul. Jadi kurang lebih apa ya? Ya benar Mas Tri lah. Tamu kita tuh selalu istimewa, selalu spesial. Ya. Dan Ipok Sinawi ini kita udah lama loh Mas nggak ngomong ini bahwa acara ini sebenarnya untuk memfasilitasi siapapun dari kalangan manapun untuk tak nyontoh sih ya. Kalau lucu dede nggak apa-apa ya. Sebuah sajian acara bincang santai yang menghadirkan tamu atau narasumber dari berbagai profesi atau aktivis dengan segala permasalahan atau problematika di kalangan masyarakat, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan hingga kita bisa belajar dan mengambil manfaat serta hikmahnya. Ini pokok ya kalau saya bilang, tinggal menyesuaikan dengan narasumber. Untuk kali ini kan memang kita di awal-awal ini masih banyak stok orang-orang yang hebat ya, termasuk Mas Ronald ini. Banyak sekali sebenarnya orang hebat dan mayoritas masih di kalangan seniman, musisi dan sejenisnya. Ya karena kita memang berangkat dari kalangan itu toh. Ya, jadi waduh banyak sekali pelajaran bisa kita ambil ya beberapa episode ini. Beberapa episode kita banyak sekali Mas Ronald. Jadi banyak sekali kita ilmu, banyak sekali informasi. Dan mudah-mudahan kami bisa melek dan juga teman-teman Sinau juga bisa melek. Dan terakhir ya kita nutup karena waktunya sudah habis. Terima kasih Mas Ronald. Selama ini
kita bisa berkumpul, bisa memberikan dapat memberikan manfaat mudah-mudahan. Amin. Kepada semua pemirsa di sini dan terutama kita berdua di Epok-Epok Sinau ini. Oh iya Mas, satu lagi. Ada satu lagi. Kayak kejadian yang kemarin itu ya, saya dengar karena adanya pandemi kan sekolah-sekolah jadi online ya. Nah, kebanyakan banyak orang-orang tua itu yang sambat. Saya nggak terbiasa ngajarin anak saya gimana ini, ya kan? Karena sistem pendidikan online itu sendiri. Nah dari situ kan kita bisa saya itu terenyuh gitu loh. Yeah. Berarti kan sebanyak orang-orang itu yang istilahnya nggak bangun, istilahnya nggak support untuk mendidik anak kan istilahnya kan gitu Mas, untuk bangun. Ya bisa dibilang gitu. Nah itu bisa ketahuan dari situ kan Mas. Nah makanya kita harus bangun kesadaran dong. Mungkin melalui Epok-Epok ini bisa ya Mas bangun. Oh, siap. Nanti kita akan banyak materi. Memang dari episode 1 kita memang datangkan guru, narasumbernya guru, dan kita memang sudah disampaikan tentang materi itu Mas Ronald. Tonton juga itu ya teman-teman di episode 1. Di episode 1, episode pertama perdana kita Mr. Joe. Ngawur aja jenenge wong iki. Oke, terima kasih Mas Ronald. Thanks berat baca ringan. Terima kasih. Tapi maksudnya. Sebelum pemirsa kita tutup dengan satu lagu lagi. Ayo. Bareng-bareng ya gitu ya, Nak ya. Apa lagunya apa ini? Every Breath You Take. Every Breath You Take itu aku kayak mau saya dal gitu ya. Kok kecangkeman tenan. Yuk. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see? You belong to me. I'm a pure race. With every step you take, every move you make, every voice you break, every smile you make, every climb you stay, I've been watching you. Since you're gone, I've been lost without a trace. A dreamer that I can only see your face. Look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. Keep crying, but baby, baby, please, yeah, yeah. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor ways with every step you take, every move you make, every voice you break, every smile you take, every climb you say, I've been watching you. Every move you make, every fall you break, every smile you take, every climb you say, every move you make, every fall you break, every smile you fake, I'll be watching. Every move you make, every fall you break, every smile you fake, every climb you stay, every move you make, every fall you break, every smile you fake,
I'll be watching you. Terima kasih Mas Ronald, terima kasih teman-teman Sinau, terima kasih semua. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum.